Hadas ada berapa? Najis 3 ya. Hadas ada dua. Betul. Hadas besar dan hadas kecil. Ya. Contohnya hadas kecil apa, Li? Kentut. Kentut, kencing, terus buang air besar. Buang air besar hadas kecil apa hadas besar? Hadas besar. Hah? Kentut, kencing, terus Enggak, buang air besar hadas kecil atau hadas besar? hadas besar. Hadas besar. Hadas kecil, hadas kecil. Termasuk hadas kecil ya. Nah, Ya. Harus mandi wajib. nah itu hadas termasuk hadas kecil. Buang air besar ini banyak yang keliru. Banyak yang memahami bahwasanya buang air besar mentang-mentang besar hadas besar. Salah. Air kecil, Ya. hadas kecil. Maka ini buang air besar termasuk hadas kecil yang cara mensucikannya cukup dengan berwudu. Ya, cara mensucikannya selain di istinja juga dengan berwudu supaya suci kita sholatnya. Waktu telaku nafsu at-tatahhur wa hiya bihadainil ma'nayaini hissiyah. Maka ini yang dinamakan dua ini adalah makna daripada at-taharah. Ya. Waktu telaku ala taharah al-ma'nawiyah, ya, tadi secara hissiyahnya, secara panca indera itu irtifaul hadas wa zawal najas. Sedangkan secara maknawinya, cara maknanya itu taharatul aqidah wal akhlaq wal a'mal. Ya. Udah, itu fokus itu. Wa min hadza qauluhu ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka secara maknawi, ya, secara maknawi tadi secara hissi ada secara hissi ataupun secara hissi tadi itu irtifaul hadas wa zawalun najas. Secara hissi itu apa? Hissi itu secara panca indera bisa dilihat. Kalau maknawi tidak bisa dilihat. Itu taharatul akidah, yaitu mensucikan akidah. Ya. Dari yang merusak akidah, wal akhlak, mensucikan akhlak, wal a'mal, dan juga mensucikan amalan-amalan kita. Wa min hadza qaulu ta'ala, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, ambil dari harta-harta mereka, ya, dari sedekah-sedekah, tutahhiruhum yang dimana itu bisa mensucikan mereka, ya, wa tuzakkihim biha, dan juga membersihkan dan juga mensucikan mereka dari dengan sedekah tersebut. Wa qauluhu fi muqabil dzalika, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang selaras dengan itu, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najas. Maksudnya najas bagaimana kok orang musyrik najas? Ya. Najas, yaitu najis akidahnya, najis akhlaknya, ya, najis amalnya. Itu maksud daripada innamal musyrikuna najasun. Ya. Wa qauluhu ta'ala wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Ya, dan kami selamatkan, ya, selamatkan di sini, selamatkan seorang nabi, itu Nabi Lut, Allah alam, minal qaryah, dari sebuah kampung, allati kanat ta'malul khaba'ith, yang dimana kampung tersebut melakukan perbuatan khabith, perbuatan yang buruk. Wa qalu ta'ala innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Nah itu, ya, khamr, terus judi, ya, terus patung-patung dan lain sebagainya, itu juga rijsun, itu najis, ya, daripada perbuatan syaitan. Wa qad bada'a al-musannifuna fil fiqhi wa ahaditsil ahkam kutubahum bit-taharah, bahwasanya para musannif ataupun pengarang dari kitab-kitab fikih, ya, ataupun ahaditsul ahkam, hadis-hadis tentang hukum-hukum fikih, itu mereka memulai kitab-kitab mereka itu dengan toharoh, dengan kitab toharoh. Kenapa? Li'annaha miftahus shalah, karena bersuci, toharoh, itu adalah kunci daripada sholat. Ya, kunci. Kalau kita toharohnya tidak benar, ya, toharohnya salah, ya, cara mandinya salah, cara berwudunya salah, ya, maka
bisa dipastikan sholatnya juga tidak sah karena itu miftah pembuka, ya, seperti miftah kunci. Ya. Allati hiya akidu arkanil Islam ba'da syahadataini, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena yang dimana sholat itu adalah salah satu rukun Islam setelah dua kalimat syahadat, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, fala sholata illa bi tahurin. Maka tidak ada sholat kecuali dengan bersuci atau dengan taharah. Wa thumma munasabatu qad la takunu mimma qasadahu al ulama bidzat wa hiya tudzakiru al muta'allim inda bad'i ta'allumihi bi tathhiri qalbihi wa ikhlasin niyyati lillahi ta'ala fi talabil ilm bi ay yaqsuda bidzalika wajhallah wad darul akhirah wa hafidha syari'atal islamiyyah wa nasyaraha bainan nas wa himayatuha wan nadal dunaha wa rafa'al jahla an nafsihi wa 'anil nasi jami'an hatta ya'budullah ala basirah. Maka selain para ulama itu memulai kitabnya dengan taharah sebagai kunci daripada sholat, ya, ini adalah sebagai tujuannya para ulama juga adalah mengingatkan para pembelajar, para thalib seperti kita ini, agar ketika memulai belajarnya, ya, itu bitadhiri qalbihi, dengan mensucikan hati mereka, ya, sucikan hati kita, bersihkan hati kita, dan juga mengikhlaskan niat kita untuk Allah, ya, di dalam mencari ilmu, ya, dengan maksudnya yaitu mengharapkan wajah Allah dan juga kampung akhirat, dan juga meniatkan diri kita ketika mencari ilmu, menuntut ilmu itu untuk menjaga syariat agama Islam, ya, supaya syariat ini masih terus berjalan, ya. Ketika kita belajar, lalu setelah itu selesai belajar kita menyebarkan, ya, kepada bainan nas, ya, di antara manusia, ya. Dan juga tujuan kita atau niatkan di hati kita untuk mengangkat kebodohan, ya. Ya, mengangkat kebodohan, ya. Mengangkat kebodohan itu niatnya. Maka mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga dari para manusia, ya. Tujuannya apa? Supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala ala basirah, dengan sebenar-benarnya, ya. Dengan sebenar-benarnya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita menuntut ilmu. Maka ketika kita duduk-duduk di majelis ilmu, niatkan ini, ya. Niatkan mengharapkan wajah Allah yang pertama, yaitu terus mengharapkan kampung akhirat, lalu menjaga syariat agama Islam ini, ya, supaya tetap terjaga, ya, dan juga mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga dari para manusia. Manusia itu supaya tidak bodoh, ya. Ketika kita sudah selesai, kita sebarkan supaya mereka tidak bodoh, ya, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penyembahan. Itu muqaddimah daripada Kitabu At-Taharah. Baik, qala al-mu'allif rahimallahu taala al-hadits al-awwal. Ya, hadis yang pertama di dalam kitab Umdatul Ahkam. An Amiril Mukminina Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka kelebihannya kita belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satunya kita sering, ya, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu tujuan kelebihan kita belajar hadis, ya, selalu mengingat Rasulullah, selalu bersolawat kepada Rasulullah. Dan juga ketika kita belajar hadis ini, semua kelompok-kelompok Islam, ya, itu pasti berkumpul di dalam satu tempat apabila dibacakan
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu NU, entah itu Muhammadiyah, entah itu Persis dan lain sebagainya, ketika dibacakan sabda Rasulullah, mereka pasti duduk semuanya dalam satu tempat. Beda kalau kita belajar kitab-kitab yang lain misalnya, kitab-kitab misalnya Fathul Qarib misalnya, pasti yang datang mungkin yang belajar fikih Syafi'i saja, yang fikih Hambali tidak ikut, ya fikih Hanafi pasti nggak ikut. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain, mungkin ada yang belajar fikul akbar, nggak mungkin orang-orang yang belajar fikih Syafi'i ikut belajar, jarang. Tapi kalau kita belajar kitab-kitab yang di dalamnya ada hadis-hadis Rasulullah, maka semua kelompok itu pasti akan duduk bersama, ya. Semua kelompok itu pasti akan duduk bersama, ya. Itu kelebihan daripada kita belajar hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ada terjemahan dari Syekh Utsaimin tentang Umar Ibn Khattab, ya. Umar Ibn Khattab Amirul Mukminin, ya. Bergelar orang pertama yang bergelar Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab. Kalau khalifah siapa? Nah, Abu Bakar, ya. Yang bergelar khalifah pertama kali itu adalah Abu Bakar, yang bergelar Amirul Mukminin pertama kali itu adalah Umar bin Khattab. Wathani khulafa'il muslimin, yaitu khalifatul muslimin yang kedua Al-Faruq, kana min asyrafi Quraisy aslam, ya, aslama fi sana al-khamisah aw sadisah ba'dal bi'tsah. Itu termasuk beliau ini adalah yang mulia, ya, orang yang mulia di antara kaum Quraisy, dan beliau Islam di tahun kelima, dan ataupun ada yang mengatakan di tahun ke-6 setelah bi'tsah, setelah pemutusan ataupun pengangkatan menjadi nabi, ya. Fakana fi islamihi izzun lil muslimina syahidal masyahid kullaha. Maka keislaman beliau, ketika beliau masuk Islam, maka umat muslim ini menjadi kuat, ya, karena Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan kepada Islam dua orang, salah satu daripada kedua orang. Yang pertama itu Umar bin Khattab, dan yang kedua yaitu Abu Jahlin, ya, Abu Jahlin, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, yaitu dengan memasukkan Umar bin Khattab kepada Islam. Wa tawalla al-khilafata ba'da Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma, ya. Setelah itu Umar bin Khattab memimpin khilafah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama Abu Bakar? Siapa nama Abu Bakar? Siapa, Pak? Siapa namanya Abu Bakar? Ayo. Ayo, jangan nggak tahu. Kita tahu khalifah yang pertama Abu Bakar, namanya siapa nggak tahu. Kita tahu ulama Imam Syafi'i, namanya siapa? Nggak tahu. Itu kekurangan kita ini sebagai orang-orang Indonesia. Nggak tahu nama aslinya. Abu Bakar nama aslinya itu adalah Abdullah. Ya, Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Ya, Abdullah ibnu Abi Quhafah. Ya, itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ingat nanti supaya ingat terus. Biar nanti keluar. Biar keluar nanti di ujian. Faqama biha khairu qiyamin ba'dah. Beliau menguasai khilafah itu dengan sebaik-baiknya. Wa fi akhiri Dzulhijjah li arba'i layain bakina minhu ta'nuhu ghulam majusi wa amirul mu'minin qad kabura atau qad kabara li salatil fajr fahumila ila baitihi. Maka setelah itu di akhir Dzulhijjah, ya, sisa daripada 4 malam itu ghulam majusi, seorang anak, ya, seorang pemuda majusi itu menikam Umar bin Khattab, ya, dan beliau ketika itu sudah melakukan salat fajar, salat subuh. Fahumila ila baitihi, lalu dibawa ke rumahnya. Wa tuwfiya ba'da 3 layalin,
sanata thalatha wa ishrin. Jadi setelah ditikam itu beliau wafat setelah 3 malam. Ya, sanah salatha wa ishrin, tahun ke-20 23 Hijriah. Wadufina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin radhiyallahu anhu fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau dimakamkan bersama Nabi dan juga Abu Bakar. Nah, ini keistimewaan daripada Umar dan Abu Bakar, yaitu dimakamkan yaitu di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutannya itu bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang pernah umroh? Urutannya itu bagaimana? Iya. Nabi di tengah. Urutannya bagaimana? Pernah baca. Gimana, Pak? Pernah lihat enggak? Hah? Pernah lihat di sana? Heeh. Baru Umar jadi depan, samping. Nah, tadi betul. Jadi pertama itu yang paling ujung itu paling tinggi itu Rasulullah. Lalu setelah itu sampingnya di bawah pundaknya itu Abu Bakar. Di bawah pundaknya Abu Bakar itu Umar. Nah, ini yang paling rajih itu seperti ini. Rasulullah, Abu Bakar, baru Utsman. Bukan Rasulullah di tengah, enggak. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, baru Umar, seperti itu. Wallahu a'lam. Fakanat khilafatuhu 10 sinina wa 6 ashhurin wa ayyaman. Dan khilafahnya itu selama 20 tahun. Itu Umar bin Khattab memimpin selama 20 tahun, yaitu 4 periode. Ya, enggak ada 2 periode. Ya, 4 periode itu khalifah wasitata ashur dan 6 bulan, wa ayyaman dan beberapa hari. Di dalam hadis ini memberikan sebuah gambaran kepada kita tentang penjelasan mangzilatu an-niyah minal a'mal, tentang keutamaan ataupun kedudukan niat dari amalan-amalan. Itu dari hadis ini menunjukkan kedudukan niat daripada amalan-amalan. Baik. Fa hadzal hadits jalilun syamilun jami'un yuhadditsu fihi Amirul Mukminina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu baina manzilatin niyyah minal a'mal wa annaha syamilatun likulli amalin fama min amalin illa biniyah wa madaruhu 'alaiha sihhatan wa fasadan wa thawaban wa iqaban wa anna likulli imrin ma nawa bi 'amalihi min qasdi samin jalilin wa diddih. Maka di sini Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimallahu taala itu menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mulia, yang agung, ya, yang menyeluruh, yang menjelaskan banyak daripada hukum-hukum, ya, yang dimana diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sebagai gambaran saja atau pengetahuan saja bahwasanya hadis ini adalah hadis yang gharib, ya, hadis yang gharib. Hadis yang gharib itu bagaimana? Asing, ya. Kalau di dalam ilmu mustalah itu hadis yang tidak ada yang meriwayatkan seseorang kecuali satu orang, ataupun setiap tabaqah diriwayatkan oleh satu orang. Itu namanya hadis gharib. Jadi tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Umar. Tidak akan pernah kita temukan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar, ya, Utsman, enggak ada. Semuanya, ya, itu yang meriwayatkan hanya Umar Ibnul Khattab. Makanya dinamakan hadis gharib. Ya, itu sebagai pengetahuan saja. Maka di sini kedudukan niat, ya, dari amalan-amalan, bahwasanya niat itu meliputi dari semua amalan-amalan. Maka tidak ada amalan-amalan kecuali dengan niat, ya. Tidak ada amalan-amalan kecuali dengan niat. Dan niat, ya, itu menjadi pusat daripada apa? Daripada kesahihan, kerusakan, dan juga pahala ataupun iqab daripada
sebuah amalan. Itu niat. Ya, kalau kita niatnya baik, maka insya Allah sahih, insya Allah berpahala. Tapi kalau niatnya salah, maka bisa rusak amalnya, bisa kita terkena iqab, ya, terkena siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Wa bayyana dzalika sallallahu alaihi wasallam targhiban lil 'amil fi sumu'i bi niyatihi bi ay yaqsuda bi kulli ibadatin qama biha wajhallah wad daral akhirah wa yabta'idu biha anil qasdid duni wal maratibi al haqirah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memotivasi bagi para umatnya, bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan, supaya setiap ibadahnya, setiap amalannya itu niatnya hanya untuk mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan pahala di akhirat, dan menjauhkan dari apa? Dari tujuan, ya, dari tujuan-tujuan dunia ataupun dari sesuatu yang hina, ya. Tsumma daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam masalan bil hijrah lituqasu 'alaiha baqiyatul a'mal fal muhajiruna yatrukuna biladahum wa yantaqiluna ilal biladil islamiyah walakinnahum 'ala niyatin syatta wa yatafawatu biha sawabu hijratihim tafawutan kabiran ma'a annal amala wahid. Maka di sini Rasulullah SAW setelah itu memberikan contoh, memberikan permisalan, ya, memberikan contoh, memberikan permisalan, mengkiaskan, ya, ataupun menyandingkan, menggambarkan, memisalkan, ya, baqiyatul a'mal, ya, sisa-sisa ataupun amalan-amalan yang lain. Maka dengan apa? Dengan hijrah, ya. Fal muhajiruna yatrukuna biladah, bahwasanya orang-orang yang muhajir di zaman Rasulullah SAW itu mereka meninggalkan negara mereka dari Mekah ke Madinah. Oh, yang terkenal biladil Islam. Walakinnahum ala niyatin syatta. Tetapi mereka yang berpindah, yang hijrah itu dengan niat yang berbeda-beda. Ya, ada yang niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Ada yang niatnya untuk berdagang. Ada yang niatnya untuk apa? Untuk wanita, menikahi wanita. Maka di sebuah riwayat ada yang mengatakan muhajiru ummi qais. Ya, ada sahabat-sahabat dinamakan muhajiru ummi qais, bahwasanya ini loh orang-orang yang hijrahnya untuk Ummu Qais yang ada di Madinah, untuk melamarnya, untuk meminangnya dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda. Walaupun amalnya satu, berhijrah, tapi niatnya yang berbeda-beda. Mungkin di sini tadi belajar satu segini, tapi niatnya berbeda-beda. Ya, ada yang niatnya mau makan gorengan. Wah, anak sini mau makan gorengan. Ada yang ke sini niat ngopi aja. Ada yang ke sini apalagi? Kangen sama antum. Kangen sama anak. Ya, dan lain sebagainya, ya. Berbeda-beda. Ya, itu yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Faman hajara ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya ke Allah dan Rasulnya, ya, talaban li thawabillah, ya, di mana mengharapkan thawabullah, pahalanya Allah Subhanahu wa taala, wa nusrati lidini, dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, fadzalikal muhajirul mukhlis, maka itu adalah orang-orang yang hijrah, yang ikhlas hijrahnya. Alladzi balagha bi niyyatihi ajalul ghayah, yang dimana itu memang puncaknya tujuan, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lad darajat, dan setinggi-tingginya derajat. Wa man hajara talaban lidunya wa mata'aha, ya, dan barang siapa yang hijrahnya itu hanya mengharapkan dunia saja, ya, dan juga pernak-perniknya, ya, fadzalika alladzi in hatta bi niyyatihi ila mata'id dunya wa laysa fil akhirati min nasib. Maka itulah orang-orang yang hanya mendapatkan dunianya saja tanpa di akhirat nanti mendapatkan balasan dan lain sebagainya. Fawaidul hadis. Nah, di sini Imam Utsaimin setelah menjelaskan hadisnya, ya, setelah menjelaskan hadis Rasulullah SAW ini,
memberikan faidah, ya, memberikan beberapa faidah dari hadis tersebut. Yang pertama, yaitu bayanu ahammiyatin niyah fil a'mal, yaitu menjelaskan pentingnya niat di dalam amal. Wa anna madara sihatil a'mal wal jazaa'i 'alaiha bihasbin niyah. Dan bahwasanya madar itu apa? Pusat, ya, dari sebuah amal, dan balasan atasnya itu dihitung ataupun diambil dari niatnya. Ya, jadi pentingnya niat daripada sebuah amal. Cuma yang kedua, al-hathu ala ikhlasin niyyah lillahi ta'ala wa bayani fadilati dzalik. Wa bayanu fadilati dzalik, yaitu talabu, itu meminta ataupun mencari keikhlasan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan tentang fadilahnya. Ya, fadilah ikhlas. Ya, ikhlas itu sangat sulit. Ya, ikhlas itu sangat sulit. Mengapa suratul ikhlas di dalamnya enggak ada ikhlas? Ya. Kenapa suratul ikhlas dalamnya enggak ada kata-kata ikhlas? Ada, Pak? Ada enggak? Enggak ada kita temukan. Ya. Tapi kenapa dinamakan suratul ikhlas? Nah, karena kita mentauhidkan Allah itu harus ikhlas. Enggak ada yang lain. Ya, karena harus ikhlas. Itu maka pentingnya ikhlas niyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, at-tahdzir min iradati dunya bi amalil akhirah wa bayanu haqarati dzalika. Yaitu menjauhi, ya, at-tahdzir. Siapa yang sering ditahdzir di sini? Maka di sini at-tahdzir, apa artinya tahdzir? Jangan-jangan kita antum ditahdzir, Apa artinya tahdzir enggak tahu. Apa artinya tahdzir? Boikot. Diboikot. Nah, ataupun dijauhi ataupun menjauhi, ya, daripada keinginan-keinginan dunia bi amalil akhirah, dengan amalan akhirat. Kita sholat, ya, tapi tujuannya menginginkan dunia. Kita belajar misalnya, tapi kita menginginkan dunia dari belajar tersebut. Ya, wa bayanu haqarati dzalik, dan menjelaskan tentang hakirnya ataupun hinanya mencari dunia dengan amalan akhirat. Cuma yang keempat, annan nas yatafawatuna fi niyatihim wa anna likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya sesungguhnya manusia itu bermacam-macam di dalam niat mereka. Ya, niat mereka itu bermacam-macam. Wa anna likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap manusia itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Lalu yang kelima, at-taharatu minal amal. Ya, masuk ke dalam pembahasan bahwasanya bersuci itu juga termasuk amal. Ya, termasuk amal karena dilakukan oleh anggota badan kita. Fala takunu illa binniyah. Maka tidak menjadi amal kecuali dengan niat. Ya, bersucinya menjadi sah apabila kita dengan niat. Walikulli mutatahhirin ma nawa bi taharatihi. Maka dan setiap orang-orang yang bersuci itu tergantung apa yang dia niatkan ketika dia bersuci. Wa hadhihi mahallul istishhadi bil hadits. Ini adalah tempat ataupun syahid, saksi daripada hadis ini menjelaskan tentang pentingnya toharoh, pentingnya niat, ya, karena toharoh harus dengan niat. Yang terakhir, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kamalu balaghatihi wa bayani haitsu yadhkurul usul wal qawaidil kulliyah tsumma yuwaddihuha bil mithal. Nah, itu bagusnya pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sempurnanya tata bahasa beliau. Ya, yang dimana beliau menjelaskan usulnya dulu, ya, menjelaskan tentang niat, innamal a'malu binniyat. Usulnya itu asalnya. Wal qawaidi al kulliyah, dan kaidah-kaidah yang menyeluruhnya tadi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lalu setelah itu beliau menjelaskan yuwaddihu bil mithal. Ya, beliau menjelaskan dengan misalnya. Ya, contohnya dicontohkan bagaimana sih yang benar itu bagaimana. Dicontohkan Rasulullah, "Man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, man kana hijratuhu," sampai terakhir. Nah, itu betapa bagusnya
pengajaran, ya, pengajaran ataupun taklimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Taib. Lalu selanjutnya penjelasan daripada Syekh Ibnu Bassam. Ya, Syekh Ibnu Bassam. Hada hadithun azimun wa qa'idatun jalilatun min qawaidil Islam. Hiya al-qiyasu as-sahih li waznil a'mal min haitsul qabuli wa adamihi wa min haitsu kathrati thawabi wa qillatihi. Ya. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang besar daripada kaidah-kaidah Islam. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya niat itu adalah sepertiga dari amalan-amalan fikih. Ya. Karena di dalam fikih itu atau dalam amalan-amalan itu banyak sekali harus dengan niat. Salat, zakat, puasa, haji, berdagang dan lain sebagainya itu harus dengan niat. Menikah dan lain sebagainya itu harus dengan niat yang benar supaya nggak salah. Niat yang kuat. Nah, harus dengan niat yang kuat. Baik. Wahia al-qiyas as-sahih li waznil a'mal. Nah, ini adalah suatu perbandingan qiyas yang benar, li waznil a'mal daripada timbangan amalan-amalan. Dari mana? Dari min haitsul qabli wa adamihi, dari segi diterimanya suatu amalan atau tidak diterimanya sebuah amalan. Wa min haitsu kathrati thawabi wa qillatihi, dan juga dari segi banyaknya pahalanya ataupun sedikitnya pahala. Itu karena niat. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna madaral a'mali ala niat. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya madar ataupun titik pusat daripada sebuah amal itu adalah niat. Fa in kanat an-niyyah as-shalihah wal amal khalisan liwajhillahi ta'ala fal amal makbul. Maka apabila kita melakukan sebuah amalan dengan niat yang shalihah, dengan niat yang baik, niat yang benar, wal amal khalisan lillah, dan juga beramal itu ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, fal amal makbul. Ya. Maka ada sebuah perkataan bahwasanya amal akan diterima apabila yang pertama khalis, ikhlas karena Allah. Yang kedua mutabaah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru keterima amalan-amalannya. Tanpa salah satu maka tidak keterima. Wa in kanat ghairu dzalika fal amal mardud. Maka apabila tidak dengan itu, dengan niat yang solih dan juga dengan ittiba dan juga amalnya tidak ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala aghna syuraka'i 'ani syirki. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang paling aghna syuraka'i 'ani syirki. Apa Pak artinya, Pak? Tidak membutuhkan. Tidak membutuhkan sekutu. Tsumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan yuwaddihu hadil qaidah ajalilah bil hijrah. Lalu setelah itu Rasulullah SAW memberikan permisalan yang menjelaskan tentang kaidah yang besar ini tentang niat dengan hijrah. Faman hajara min biladi syirki ibtighan thawaballah wa talaban lil qurbi minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'allumi syariah fa hijratuhu fi sabilillah wallahu yuthibuhu 'alaiha. Maka barang siapa yang hijrah dari negara yang musyrik, ya, mengharapkan pahala Allah dan juga mencari ataupun niatnya untuk dekat, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, wa ta'allumi syariah, dan belajar tentang syariat, fa hijratu fi sabilillah, maka itu hijrahnya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuthibuhu 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, akan memberikan pahala kepadanya atas amalnya. Waman kanat hijratuhu li ghardin min agradid dunya, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk mencari daripada tujuan-tujuan dunia, falaisa lahu 'alaiha thawabun, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Wa in kanat ila maksiatin fa 'alaihi liqab,
Dan apabila dia hijrahnya kepada maksiat, maka dia mendapatkan iqab. Wan niyatu tumayyizul ibadah 'anil 'adah. Nah, ini salah satu faedah dari Syekh Ibnu Bassam, bahwasanya niat itu tumayyizul ibadah 'anil 'adah, yaitu membedakan antara ibadah dan adah. Nah, contoh nih dicontohkan oleh beliau, fal ghuslu masalan, mandi misalnya. Yaqsudu 'anil janabah fayakunu ibadah. Ya, tujuannya mandi janabah. Ya, maka dia mendapatkan ibadah. Wa yuradu lin-nadhafa aw tabarrud fayakunu adah. Dan apabila dia ingin ataupun niatnya untuk cuman bebersih saja ataupun ingin mendinginkan badan supaya seger, nah maka fayakunu adah. Maka itu akan menjadi kebiasaan aja, bukan mendapatkan pahala. Ya. Seperti itu. Tidur juga seperti itu, yang mubah, tidur misalnya. Kalau dia niatnya tidur, ya Allah saya tidur nih sebelum zuhur, qailulah, ya, maka dia mendapatkan pahala. Atau saya tidur qailulah ini supaya nanti bangun saya lebih semangat sholat zuhurnya, lebih semangat kerjanya, maka insya Allah mendapatkan pahala. Kalau tidur saja tanpa ini, ya maka itu hanya adah saja, menjadi kebiasaan. Waliniyah fi syara' bahtan. Dan bagi niat di dalam syariat itu ada dua pembahasan. Yang pertama al-ikhlas fil amali lillahi wahdah. Ya. Dan yang pertama yaitu ikhlas di dalam amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hada yatahaddatsu anhu ulama at-tauhid was-siyar was-suluk. Ya, dan ini yang dibahas ya, yang dibicarakan oleh para ulama tauhid ya, was-siyar ya, dan juga para ulama sirah, was-suluk, dan juga para ulama suluk. Watsani tamyizul ibadat ba'duha an ba'din, itu membedakan ibadat-ibadat ya satu dengan yang lainnya. Wa hada yatahaddatsu anhu al-fuqaha, dan inilah yang dibahas, yang dibicarakan oleh para fuqaha ya tentang niat. Wa hada min ahaditsil jawami', dan ini adalah termasuk hadis yang menyeluruh, yang mencakup ya seluruh daripada banyak daripada pembahasan. Allati yajibu al-itina'i biha wa tafahhumiha, yang dimana diwajibkan kita untuk mendalaminya dan juga memahaminya. Fal kitabah al-qalilah la tu'tihi haqqah. Waqad iftatah bi al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala sahihahu ya li dukhulihi fi kulli mas'alatin min masail ilmi wa kullu babin min abwabihi ya. Dan Imam Al-Bukhari itu sering membuka ya kitab, di dalam kitab sahihnya ketika masuk di dalam sebuah masalah daripada masalah-masalah ilm, wa kullu babin min abwabihi, dan setiap bab daripada abwabnya, dari bab-babnya itu dengan hadis ini. Ya, banyak sekali beliau mengulang-ulang hadis ini di dalam kitabnya ya tentang niat. Ya, ini penjelasan daripada hadis ini. Wa ma yukhadhu minal hadis, ya, menurut Imam Ibnu Bassam yang bisa diambil dari hadis ini, anna madarul a'mali 'ala niyat sihatan wa fasadan wa kamalan wa nuqsan wa ta'atan wa maksiatan. Ya, bahwasanya fokusnya sebuah amal ataupun pusatnya daripada sebuah amalan-amalan itu tergantung niatnya. Ya, sihatnya, kesahihannya, kerusakannya, kesempurnaannya, kekurangannya, ketaatannya, dan juga kemaksiatannya. Faman qasada bi amalihi arya athim. Dan barang siapa yang meniatkan ya amalnya itu ya karena riya, ya riya itu apa? Pamer, ingin dilihat, azim, maka dia mendapatkan dosa. Waman qasada bil jihadi masalan, contohnya ketika dia niatnya jihad, ya niatnya i'la'u kalimatillah faqat, yaitu niatnya meninggikan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala saja, ya maka sempurna pahalanya sempurna. Waman qasada dzalika wal ghanimatu ma'ahu naqasa sawabah. Ya, dan barang siapa yang niatnya itu ya itu mengharapkan ghanimah misalnya.
ya, maka naqasa thawabu, berkurang pahalanya, ya, berkurang pahalanya ataupun balasannya. Waman qasada al-ghanima wahdaha lam yu'sam walakinnahu la yu'ta ajrul mujahid. Ya, maka di sini barang siapa yang niatnya itu ghanimah saja, ya, saya berjihad karena ghanimah, bukan karena mengangkat kalimat Allah dan juga ghanimah, ya, maka di sini beliau dia tidak mendapatkan tidak berdosa, ya, tidak berdosa, akan tapi tidak mendapatkan ajrul mujahid, ya, tidak mendapatkan pahala seorang mujahid. Fal hadis musawwaqun li bayani anna kulla amalin ta'atin kana fi surah au maksiatin yakhtalifu bi ikhtilafin niyat. Maka hadis ini menjelaskan tentang setiap amalan ketaatan, ya, di dalam sebuah gambaran ataupun sebuah kemaksiatan itu berbeda-beda dikarenakan perbedaan disebabkan perbedaan niatnya. Lalu yang kedua, an-niyah syartu asasin fil amal. Bahwasanya niat itu syarat pondasi, ya, syarat yang paling pertama dalam sebuah amal, ya. Walakin bila ghuluwin fi istihdariha yufsidu 'alal muta'abbidi ibadatah. Fa inna mujarrada qasdil amali yakunu niyatan lahu biduni takallufin istihdaruha wa tahqiquha. Ya, kan tetapi, ya, jangan sampai ghulu, ya, jangan sampai hulu berlebih-lebihan di dalam menghadirkan niatnya. Maka di sini setelah yang ketiga ini beliau mengatakan an-niyah mahalluha al-qalb, bahwasanya niat itu tempatnya dalam hati. Wal lafdzu biha bid'ah, ya, dan melafatkannya itu bid'ah. Ya, wal lafdzu biha bid'ah, dan melafatkan niat menurut beliau Ibnu Bassam itu bid'ah. Kalau ada yang berpendapat boleh, ya tafadhol, nggak apa-apa, enggak masalah. Ya, karena menurut beliau ini melafatkan niat itu bid'ah. Tapi kalau ini kalau menurut ana adalah ketika melafatkan ini adalah bagi orang-orang yang sangat awam sekali. Tapi kalau bagi kita yang menuntut ilmu, ya cukuplah kita di dalam hati saja, ya. Cukup hanya di dalam hati kita amalkan di dalam hati, karena makan tempat niat itu dalam hati. Maka ada sebuah kisah yang lucu. Ada orang sholat niat sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin dan lain sebagainya. Di sampingnya nyeletuk, nggak sekalian di masjid, nggak sekalian waktunya jam berapa, ya, kapan, hari apa, nggak sekalian semuanya, ya, itulah, ya. Tapi ala kulli hal, ya, ala kulli hal, ulama di sini sudah ini adalah khilaf yang yang muktabar, ya, sudah tidak ada ya, yang khilaf yang muktabar di kalangan para ulama. Kita tidak usah tasyaddud, tidak usah keras, ya, tidak usah terlalu keras di dalam masalah niat ini. Lalu yang keempat, wujubul hadri minar riya'i was sum'ati wal amali li ajli dunya. Dan di sini diwajibkan dari hadis ini kita memboikot ataupun menghindari dari riya, wasum'ah, ya, wal amal. Wasum'ah, apa sum'ah? Nah, sum'ah itu dari kata sama, ya, itu artinya ingin didengar, ya. Kalau riya itu dari kata ro'a, itu ingin dilihat. Sum'ah itu ingin didengar, ya. Wal amal, ya, wal amal li ajli dalik, ya, dan juga li ajli dunya, dan amal dikarenakan untuk dunia. Madama anna syai'an min dzalika yufsidul ibadah, karena itu semuanya itu merusak daripada sebuah ibadah. Wujubul, yang kelima, wujubul i'tina bi a'malil qulubi wa muraqabatiha, itu mewajibkan ihtimam, memperhatikan, memfokuskan amal qulub, ya, wa muraqabatiha, dan menjaganya, ya, menjaga amal-amal hati kita. Karena semua tadi yang Anda sebutkan dari riya, sum'ah, dan amal li ajli dunya itu adalah amalan-amalan ataupun perusak hati, ya. Itu penyakit hati, riya, sum'ah, ya. Itu adalah penyakit hati yang harus kita hindari, ya. Yang terakhir, bahwasanya annal hijrah min biladis syirki ila biladil islam min afdalil ibadat.
idza qasadaha biha wajh Allah taala. Bahwasanya hijrah, ya, hijrah intiqal, berpindah, bukan hijrah yang sekarang, yang sebelumnya pakai kerudung terus pakai kerudung, belum pakai hijab, sekarang udah pakai hijab, bukan. Hijrah di sini adalah intiqal min baladis syirki ila baladil Islam, dari negara yang musyrik ya ke baladil Islam, ke negara yang Islam. Min afdalil ibadat, termasuk daripada sebaik-baik ibadah. Ya, idza, syaratnya idza qasadaha biha wajhallah. Apabila dia niatnya, tujuannya itu adalah wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini satu hadis panjang tadi. Ya, satu hadis sangat panjang. Lanjut, apa sudah? Sampai jam berapa kita? Sudah. 1 jam. Sudah. Ya, sudah. Wallahu a'lam bishawab. Ada sesi tanya jawab, mau tanya jawab, itu tanya jawab aja bisa habis 3 jam nanti. Oh, tanya jawab yang lain nanti. Baik. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, supaya selalu istiqomah ya di dalam menuntut ilmu ya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan selalu memperbaiki niat kita di dalam amal-amal kita. Qul qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Wa qul qouli hadza sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.